Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retap Puspitasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam dengan NIM 18721500039. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ayu Nurul Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis butir soal untuk memenuhi nilai UAS saya. Langsung saja kita ke materinya. Untuk tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis butir soal pilihan ganda ujian akhir semester genap pada mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 di SMK Muhammadiyah dapat diketahui bahwa soal tersebut mempunyai nilai lebih rendah dari 0,70%, yaitu sebesar 0,68%, sehingga dapat dikatakan bahwa soal tersebut memiliki reliabilitas yang rendah. Lalu pada bentuk soal uraian yang telah dianalisis pada halaman menunjukkan reliabilitas dengan angka 0,55%. Hasil ini menunjukkan dengan 0,55% dibanding 0,70%. Maka dapat disimpulkan bahwa soal uraian ujian akhir semester genap mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 SMK Muhammadiyah memiliki reliabilitas yang sangat rendah. Pada tabel di atas menunjukkan daya pembeda berdasarkan hasil analisis soal pilihan ganda ujian akhir semester genap mata pelajaran komputer akuntansi. Selanjutnya hasil analisis ini diinterpretasikan ke dalam 5 kriteria. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa butir soal pilihan ganda yang daya pembedanya tidak baik berjumlah 1 soal senilai 3,33%. Butir soal yang daya bedanya jelek berjumlah 8 soal sehingga nilainya adalah 26,67%. Butir soal yang daya pembedanya cukup berjumlah 9 soal yaitu 30%, dan butir soal yang daya pembedanya baik berjumlah 11 soal atau 36,67%. Dan butir soal yang daya pembedanya baik sekali berjumlah 1 soal atau 3,33%. Pada tabel di atas ada distribusi butir soal pilihan ganda berdasarkan daya pembedanya. Kita bisa lihat di tabel di atas. Untuk hasil analisis daya pembeda pada soal uraian mata pelajaran komputer akuntansi menunjukkan bahwa butir soal yang memiliki kriteria sangat buruk berjumlah 0 butir soal atau 0%, soal yang daya pembedanya untuk buruk berjumlah 0 soal atau 0%, dan soal yang daya pembedanya agak baik berjumlah 2 soal atau 40%, dan soal yang memiliki daya pembeda baik berjumlah 2 soal atau 40%, dan soal yang memiliki daya pembeda sangat baik berjumlah 1 soal atau 20%. Persebaran yang butir soal berdasarkan daya pembeda adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat kesukaran pada tabel di atas. Berdasarkan hasil analisis soal pilihan ganda ujian akhir semester genap mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11. Selanjutnya setelah analisis ini diinterpretasikan ke dalam 3 kriteria. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa soal yang termasuk kategori sukar ada 2 soal atau senilai 6,67%. Soal yang termasuk kategori sedang pada 12 soal atau 40%. Dan soal yang termasuk kategori mudah ada 16 soal atau 53,33%. Persebaran 30 butir soal tersebut berdasarkan tingkat kesukaran adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat datanya. Dan tingkat kesukaran butir soal pilihan ganda yaitu sukarnya sama dengan 6,67%, sedang yang memiliki nilai dengan 40% dan mudahnya memiliki 53,33%. Hasil analisis soal uraian menunjukkan bahwa soal yang memiliki tingkat kesukaran sukar berjumlah 0 soal, soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang berjumlah 0 soal, dan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran mudah berjumlah 5 soal atau 100%. Berikut persebaran 5 butir soal berdasarkan tingkat kesukarannya. Selanjutnya ada aktivitas pengecoh atau distraktor. Kita lihat pada tabel di atas.
Dan kita jelaskan bahwa hasil analisis butir soal ujian akhir semester genap mata pelajaran komputer akuntansi kelas 11 akuntansi SMK Muhammadiyah, diketahui bahwa 3 butir soal 10% memiliki pengecoh yang berfungsi sangat baik, 7 butir soal senilai 23,33% memiliki pengecoh yang berfungsi baik, dan 9 butir soal 30% memiliki pengecoh yang berfungsi cukup baik. 7 butir soal senilai 23,33% memiliki pengecoh yang berfungsi kurang baik. Dan 4 butir soal senilai 13,33% memiliki pengecoh yang berfungsi tidak baik. Persebaran 30 butir soal berdasarkan aktivitas pengecoh atau distraktor adalah sebagai berikut. Jadi kita memiliki 4 yang sangat baik, 3 baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik, dan 0 yang tidak baik. Untuk analisis butir soal pilihan ganda ditinjau dari validitas daya pembeda, tingkat kesukaran, dan aktivitas pengecoh, kita memiliki keterangan sebagai berikut. Untuk keterangan F sama dengan valid, untuk TV sama dengan tidak valid, untuk TB sama dengan tidak baik, dan J sama dengan jelek, C sama dengan cukup, B sama dengan baik, BS sama dengan baik sekali, M sama dengan mudah, S sama dengan sedang, SK sama dengan sukar, SB sama dengan sangat baik, dan CB sama dengan cukup baik, KB sama dengan kurang baik, dan TB adalah tidak baik. Berdasarkan hasil yang saya jelaskan, dapat diketahui bahwa butir soal pilihan ganda yang memenuhi semua kriteria dapat dimasukkan ke dalam bank soal yang berjumlah 11 butir soal atau 36,67% dengan reliabilitas soal 0,68 apabila dihitung secara manual menggunakan rumus KR20. Reliabilitas soal menunjukkan 0,58%. Butir soal yang memenuhi 3 dari 4 kriteria berjumlah 5 butir soal atau 16,67%, sehingga butir soal tersebut perlu dilakukan perbaikan. Butir soal yang hanya memenuhi 2 kriteria atau kurang dari 4 kriteria berjumlah 14 butir soal atau senilai dengan 46,67%. Sehingga butir soal tersebut sebaiknya dibuang. Untuk soal uraian dengan reliabilitas 0,55 berdasarkan yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam bank soal berjumlah 0 butir soal atau 0%. Butir soal yang termasuk kriteria cukup baik berjumlah 5 butir soal atau 100%, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap butir soal. Dan butir soal yang termasuk dalam kriteria tidak baik berjumlah 0 butir soal. Berikut adalah distribusi hasil analisis ujian akhir semester genap yang ditinjau dari validitas daya pembeda, tingkat kesukaran, dan aktivitas pengecoh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.